2045, apakah kita siap menyambut Indonesia emas? Atau justru Indonesia cemas? Ketika jalan menjadi ajang emosi, suara klakson lebih keras dari hati nurani. Dan nyawa melayang karena satu detik tak sabar. Menurut Korlantas Polri, sepanjang tahun 2024 terjadi kenaikan 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, setidaknya 3 atau 4 orang meninggal dunia karena kecelakaan setiap jamnya. Dari pelajar hingga orang tua lupa bahwa berkendara dengan baik itu adalah tanggung jawab, bukan sekedar hak. Ini bukan sekedar angka, tapi keluarga yang kehilangan, anak-anak yang ditinggalkan, dan masa depan yang tak sempat datang. Namun, di sisi lain ada harapan. Korlantas Polri mencatat penurunan 47% korban meninggal arus mudik dan balik lebaran tahun 2025. Ini bukti bahwa ketika semua pihak bersinergi dan bersatu, baik itu Polri, masyarakat, dan generasi muda, maka perubahan itu akan terjadi. Saat ini lalu lintas sudah digital, ada kamera pengawas dan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, sistem tilang elektronik yang akurat dan real time. Di era digital, kamera bisa melihat, tapi hati nurani yang seharusnya mengendalikan. Karena teknologi secanggih apapun, jika manusia tak sadar dan tak peduli, jalan raya tetap berbahaya. Maka sekarang saatnya kita memilih, diam dan menjadi penonton masalah, atau bangkit dan menjadi agent of change. Nak, berkendaralah seperti mengantar harapan orang lain. Jangan pernah biarkan egomu menabrak masa depan. Jangan tunggu jadi korban baru sadar. Jadilah pelopor keselamatan mulai dari diri sendiri. Karena perubahan tidak selalu butuh kekuasaan besar. Mulai dari satu niat kecil yang konsisten dilakukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Saya Putri Nabila Safitri, generasi muda Sambil Nusantara, tepatnya di Penajam Pasir Utara. Saya tidak hanya ingin mengeluh, saya ingin berubah dan mengajak orang lain berubah. Maka saya ciptakan program GEMA, Gerakan Edukasi Masyarakat. Program GEMA hadir sebagai gerakan anak muda untuk membangun generasi cerdas hukum, tertib berlalu lintas, bijak digital, dan peduli sesama. Melalui sosialisasi, website edukatif, dan game interaktif yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, GEMA menyampaikan pesan penting dengan cara yang mudah dipahami, karena perubahan besar selalu dimulai dari edukasi yang sederhana, dan itu tugas kita bersama. Program GEMA didukung oleh Polres Penajam Pasir Utara. Program ini baik untuk kalangan anak muda sampai orang tua. Program ini dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia menjadi lebih baik. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman bukan hanya soal aturan, tapi soal kolaborasi. Dibutuhkan sinergi antara Polri dan masyarakat. Ingat Polri karena ditakuti, tapi untuk membimbing dan melindungi. Nah, kali ini saya berada di Polres Penajam Pasir Utara dan telah hadir bersama kita dari jajaran kepolisian dengan Bapak siapa? Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fat Aidia Udaya Ginting, pangkat Brigadir 2. Saya berdinas di Polres Penajam Pasir Utara. Nah, kali ini kami akan membahas dengan tema bersinergi untuk negeri. Kolaborasi Polri dan masyarakat. Nah, langsung aja nih Pak, bagaimana sih kolaborasi antara Polri dan masyarakat itu bisa terwujud? Kolaborasi Polri dengan masyarakat tentunya sangat penting, karena segala bentuk informasi sekecil apapun itu ditangkap oleh Polri. Oh, berarti suara rakyat dari masyarakat yang kecil itu harus didengar ya sama Polri? Pasti didengar, karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat ini adalah mata dan telinganya kepolisian. Jadi segala bentuk informasi sedikit ataupun sekecil apapun dapat membantu pihak kepolisian. Nah, apakah kolaborasi tersebut juga melibatkan generasi muda? Kita ketahui bersama bahwa generasi muda atau generasi penerus kita adalah yang bakal meneruskan perjuangan bangsa-bangsa Indonesia. Tentunya Polri dalam hari ini Polres Penajam Pasir Utara selalu memberikan edukasi pengetahuan terhadap masyarakat atau anak-anak generasi muda. Karena kita ketahui bersama semenjak ditetapkannya Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, maka kita harus ikut mendorong SDM Penajam Pasir Utara untuk lebih maju, lebih sadar hukum dengan melalui penyuluhan, sosialisasi tentang hukum, gimana sih cara berkendara yang baik, gimana sih cara meninggalkan rumah yang baik, seperti itu. Terus
Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan SDM kita? Nah, perlu kita ketahui bersama, untuk cara meningkatkan SDM kita adalah dengan cara edukasi. Edukasi tentang penertiban, tentang hukum, tentang cara, dan masih banyak lagi edukasi-edukasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Kita harus mengedukasi kepada anak-anak sejak dini bahwa Indonesia ini punya undang-undang dan harus diatur. Pastinya dari rekan-rekan kepolisian pasti banyak tantangan yang dihadapi ya Pak? Ya, betul sekali. Banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Nah, apa saja tuh Pak? Tantangan terbesarnya adalah kesadaran pada diri sendiri. Banyak orang yang sudah tahu aturan, oh ini salah, oh ini benar, tapi dia belum sadar terhadap diri sendiri. Tentunya tantangan yang kedua adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Ini adalah baik, tapi juga membuka celah-celah peluang kejahatan. Maka dari itu, kita perlu kolaborasi dengan masyarakat. Kita harus mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas polisi, tapi perlu tugas semua aspek, pemerintah, sekolahan, generasi muda, dan masyarakat yang tentunya. Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga memberikan edukasi sama pada masyarakat dan mendengarkan keluh kesah masyarakat serta memberikan solusi. Demi hadirnya rasa aman di pelosok-pelosok negeri dan di sudut-sudut kota, mendengarkan dari suara anak muda hingga orang tua. Di dunia digital, Polri terus bergerak dan berinovasi. Tak hanya menindak, tapi merangkul dan membangun harapan. Saat ini kita tidak bisa lagi memisahkan keamanan dari masa depan. Indonesia Emas 2045 butuh generasi muda yang cerdas, aman, dan sadar hukum. Dan di balik itu semua, ada Polri yang membantu untuk menata masa depan. Lingkungan bisa aman, masyarakat bisa tertib. Karena apa? Karena Polri untuk masyarakat. Bukan hanya menjaga, Tapi juga melayani, mendengarkan, dan bersinergi. Bersama kita bisa, bersinergi kita kuat. Polri dan masyarakat adalah dua sisi dari satu tujuan. Change start with awareness and awareness start with you. Kita bersatu, langkah berarti. Bersama Polri, Indonesia berseri. Satu arah, satu hati, menuju negeri yang lestari.